Sakurai udah mulai lulus nih, pasti Uzaki jadi panik. Nah, apa yang akan Uzaki lakukan di waktu yang terbatas ini? Apakah Uzaki akan memberanikan diri menyatakan perasaannya? Kayaknya kalian udah nggak sabar kan? So, biar nggak nunggu terlalu lama, kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia Uzaki-chan wa Asobitai Double. Sejak mengetahui kalau Sakurai akan lulus, Uzaki jadi mulai khawatir kehilangan Sakurai. Dia bahkan menyadari kalau Sakurai ternyata bisa dekat dengan perempuan lain. Sakaki yang memergoki Uzaki tentu saja langsung memberi saran kepada Uzaki untuk jangan menunda lagi mengungkapkan perasaannya. Bisa jadi kan Sakurai diembat orang lain. Uzaki memang ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tapi karena terlalu gengsi, dia malah akan membuat Sakurai menyatakan perasaannya lebih dulu. Sakurai yang mendengar rencana itu tentu saja jadi kesal. Kenapa tidak ada salah satu dari mereka yang mau melangkah lebih dulu? Lalu di sini, Uzaki sudah memutuskan untuk menarik perhatian Sakurai dengan membuatkan bekal makan siang. Awalnya, percaya diri bisa melakukannya, tapi karena baru sekarang dia membuatkan makanan dengan adanya tujuan tersembunyi, Uzaki malah bingung sendiri. Makanan apa sih yang tepat untuk diberikan? Ditambah lagi, sejak mengetahui Uzaki dekat dengan seorang pria, seluruh anggota keluarga Uzaki jadi kepo dengan apa yang Uzaki lakukan. Hal itu membuat Uzaki semakin terganggu dan frustasi. Tapi walaupun sudah melalui kebingungan yang berat, pada akhirnya Uzaki tetap berhasil membuatkan bekal untuk Sakurai. Menerima bekal dari Uzaki, entah kenapa Sakurai tiba-tiba merasakan kegugupan yang luar biasa. Sebelum pergi, Uzaki meminta Sakurai untuk jangan memakan bekal ini di kantin. Tentu saja, Sakurai heran kenapa tidak boleh. Dia pun akhirnya mengajak Uzaki makan bersama saja, daripada harus makan sendirian di luar kantin. Dan saat bekal itu dibuka, terungkaplah kenapa Uzaki melarang Sakurai makan di kantin. Ya, karena bekal mereka sangat sama. Uzaki takut Sakurai malu jika ada yang memergoki ini. Tapi secara keseluruhan, misi Uzaki membuatkan bekal sukses. Yanagi adalah anak yang sangat kepo dengan kehidupan percintaan kakaknya. Dia meminta Uzaki untuk dikenalkan dengan Sakurai. Tapi sepertinya Uzaki tidak ingin banyak anggota keluarga yang kepo dengan Sakurai. Walaupun Uzaki sudah meminta Yanagi jangan ikut campur, sepertinya nekat Yanagi ini sangat besar. Dia bahkan rela bangun pagi agar bisa datang ke kafe di mana Uzaki bekerja. Melihat adiknya ada di sini, Uzaki tentu saja memarahinya. Dengan santai, Yanagi beralasan kalau dia ingin main sambil minum kopi. Sakurai pun melerai perdebatan dengan meminta Uzaki mengizinkan Yanagi diam di sini. Uzaki terlihat sangat ingin menjauhkan Sakurai dari Yanagi, maka dari itu dia akan melayani Yanagi sedangkan Sakurai diminta untuk membereskan yang lain. Saat Uzaki akan memberikan minuman, Sakurai datang memberikan handuk hangat yang tertinggal. Disinilah langkah awal mula obrolan Sakurai dan Yanagi terjadi. Yanagi memulai obrolan dengan membahas game, karena Yanagi tahu Sakurai suka game. Obrolan mereka ini semakin lama semakin seru. Uzaki yang ada di sampingnya mencoba mengalihkan perhatian Sakurai dengan meminta Sakurai untuk bekerja. Tapi karena kafe sedang sepi, ya Sakurai melanjutkan obrolannya. Karena sepanjang obrolan Sakurai memanggil Yanagi adik, Yanagi pun meminta Sakurai memanggil nama depannya saja, yaitu Yanagi. Tentu saja dengan mudah Sakurai memanggil nama Yanagi. Uzaki yang mendengar hal itu sangat kesal, karena inilah yang Uzaki khawatirkan sejak awal. Uzaki tentu saja mengamuk kepada Sakurai kenapa dia bisa memanggil nama Yanagi dengan cepat, padahal mereka belum setengah jam kenal. Sedangkan kepada Uzaki, yang sudah Sakurai kenal selama 5 tahun, masih saja nama marganya yang dipanggil. Sakurai pun meminta maaf, karena sebenarnya dia gampang memanggil nama depan seseorang. Itu pun berkat Ami, tapi entah kenapa hanya Uzaki lah yang sulit disebutkan nama depannya. Sakurai mengira mungkin Uzaki adalah orang yang istimewa. Mendengar hal itu amarah Uzaki hilang seketika. Dia jadi tidak masalah lagi dipanggil nama marga. Sedangkan di sini Sakurai malah baru menyadari kalau kalimat yang baru saja dia utarakan cukup memalukan. Sepulang dari kafe, Yanagi menceritakan kalau dia sekarang jadi kagum kepada Sakurai. Walaupun tatapannya sangat mengerikan, tapi ternyata hati Sakurai sangat lembut. Yanagi ingin sekali-kali mengajak Sakurai bermain game bersama. Mendengar kalimat itu, Suki malah jadi khawatir karena bisa jadi sekarang Yanagi lah target Sakurai selanjutnya. Karena anaknya ini masih kecil, Suki pun meminta Yanagi mulai dari sekarang jangan ke kafe sendirian. Alasannya sih berbahaya. Yanagi yang mendengar hal itu mau tidak mau harus mengiyakannya, walaupun dia heran dengan larangan itu.
Tidak lama dari itu, datang Kiri dengan wajah lesu. Kegiatannya di klub untuk sementara diistirahatkan dulu karena sedang minggu ujian. Kiri ini anak yang tidak suka belajar, itulah kenapa dia mudah frustasi setiap ujian tiba. Kiri pun meminta bantuan ayahnya untuk mengizinkan datang ke pusat kebugaran. Kiri ingin menenangkan pikiran. Sebagai ayah yang ingin selalu diandalkan, Fujio pun mengizinkannya. Datang ke tempat ini menurut Kiri adalah hal yang tepat karena gym milik ayahnya jarang didatangi anak muda, hanya lansia saja yang biasanya datang. Bagi Kiri itu keunggulannya karena hanya disinilah Kiri tidak akan ada saingan. Tapi walaupun banyak lansia, tidak disangka-sangka ada beberapa yang fisiknya masih kuat bahkan melebihi Kiri. Tentu saja hal itu semakin membuat Kiri jadi frustasi lagi. Maka dari itu dia pun pindah ke section berenang. Tapi sesampainya di kolam renang, Kiri bertemu dengan Sakurai loh. Dengan percaya diri, Kiri akan menyusul Sakurai. Tapi seperti yang kita tahu, Sakurai kan atlet renang. Tentu saja Kiri jadi sulit menyusul Sakurai. Selain Sakurai yang memang ahli berenang, sebenarnya kecepatan ini dia dapatkan dari beban pikiran. Sakurai masih memikirkan perkataannya saat di kafe yang mengatakan kalau Uzaki spesial untuknya. Nah, kalimat itulah yang membuat Sakurai sangat malu. Pada akhirnya sampai putaran selesai pun, Kiri tidak bisa menyusul Sakurai dan akibatnya tingkat frustasinya semakin membesar. Saking traumanya dengan kolam berenang, Kiri bahkan menolak ajakan ayahnya untuk berlibur ke wisata kolam renang air panas. Walaupun Kiri tidak ikut, mereka berempat tetap pergi untuk berlibur. Fujio sengaja mengajak keluarganya berlibur karena dia ingin membahagiakan keluarganya. Sudah lama kan mereka tidak pergi bersama. Tanpa Kiri, mereka tetap bisa menikmati berbagai macam kolam air hangat dengan sangat menyenangkan. Saking senangnya, Fujio lupa kalau pesona anak gadisnya menarik perhatian sekitar. Tentu saja hal itu membuat Fujio merasa bersalah mengajak keluarganya ke sini. Di matanya, berenang sama saja dengan memamerkan tubuh anak kesayangannya kepada pemangsa lelaki seperti tadi. Fujio pun jadi semakin waspada setiap ada lelaki mendekat. Di tengah kewaspadaannya, ada segerombol pria yang tiba-tiba memuji tubuh Fujio. Mereka meminta Fujio untuk berpose. Mendengar itu, kekhawatiran Fujio jadi hilang. Dia mengizinkan para penggemarnya memfoto tubuh yang indah ini. Selama menunggu Fujio difoto, Uzaki, Yanagi, dan Suki berendam di kolam terdekat. Karena Uzaki bosan jika hanya diam saja, dia pun izin pergi berkeliling melihat fasilitas kolam. Saat Uzaki berkeliling, dia melihat pemandian yang unik, yaitu pemandian gua. Uzaki tentu saja masuk ke dalam sana, tapi siapa sangka, di dalam sana Uzaki malah bertemu dengan Sakaki dan Sakurai. Di sana mereka berbincang sebentar. Sempat sih Uzaki ingin bergabung dengan mereka, tapi Sakurai melarangnya karena Sakurai ingin Uzaki menghabiskan waktu dengan keluarganya saja. Jarang kan Uzaki pergi bersama keluarga? Mendengar hal itu, Uzaki jadi teringat bagaimana ayahnya merencanakan ini semua. Uzaki pun pada akhirnya kembali bersama keluarganya, sedangkan Sakurai dan Sakaki berkeliling lagi. Sebentar lagi Natal, Uzaki merasa kalau Sakurai pasti ingin malam Natalan dengan dirinya. Buktinya saja, sekarang Sakurai terus memandangi Uzaki. Di saat Uzaki tenggelam dalam hayalannya, tanpa disadari Sakurai memanggil Uzaki di belakangnya. Tiba-tiba saja Sakurai meminta Uzaki membuka jaketnya. Mendengar itu, Uzaki sempat jadi salah tingkah. Dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Uzaki tidak percaya Sakurai bisa seberani ini. Tapi sepertinya tebakan Uzaki ini salah karena ternyata Sakurai hanya ingin mengecek kaos yang sedang dipakai Uzaki. Dari ukurannya, Sakurai sudah tahu kalau itu baju Sakurai. Dengan santai, Sakurai meminta Uzaki segera mengembalikan kaos itu. Uzaki tentu saja merasa malu dan kesal karena ternyata Sakurai hanya ingin menagih kaos ini. Maka dari itu, Uzaki pun membalas Sakurai di keesokan harinya dengan mengajaknya nonton film horor. Sakurai memang sih ketakutan, tapi sepertinya yang lebih takut malah Uzaki. Dia tidak menyangka kalau film ini sangat menakutkan. Saking menakutkannya, Uzaki jadi tidak berani pulang. Dia berhayal kalau nanti supir taksi bisa saja sih hantu. Uzaki pun memohon kepada Sakurai untuk diizinkan tidur di sini. Sakurai tentu saja tidak tega melihat Uzaki yang ketakutan, maka dari itu dia pun mengizinkan Uzaki menginap. Saat Uzaki sedang di toilet, Sakurai menerima telepon dari ayahnya, dan sepertinya ayah Sakurai tahu kalau Sakurai membawa wanita ke tempat tinggalnya. Tapi ayahnya ini tidak marah, dia malah bangga dengan Sakurai yang berani seperti itu. Walaupun sudah dipuji, di sini terlihat sih kalau Sakurai dan ayahnya tidak akur, karena Sakurai memanggil ayahnya ayah yang sialan. Sejak ditelepon oleh ayahnya, Sakurai di keesokan harinya memutuskan untuk pulang. Dia bahkan membatalkan janjinya pesta minum dengan Uzaki, Ami, dan Sakaki. Sakurai ini sudah tidak pulang selama 2 tahun. Bagi Uzaki cukup aneh sih, karena rumah Sakurai sebenarnya tidak terlalu jauh dari kampus. Sebenarnya, penyebab dia tidak pulang selama 2 tahun
Ya, ayahnya sendiri sih. Ayah Sakurai yang bernama Shiro Sakurai mempunyai karakter yang berkebalikan dari Sakurai. Dia lebih banyak berbicara dan bertindak seenaknya. Buktinya saja, Shiro sengaja menunda-nunda kepulangan Sakurai dengan mengatakan kepada ibu Sakurai yang bernama Haruko kalau Sakurai sedang sibuk dan tidak bisa pulang. Apa sih manfaatnya mencegah Sakurai pulang? Ya, untuk bisa berduaan dengan ibunya. Hasil berduaan ini, mereka mendapatkan anak lagi yang bernama Nodoka Sakurai. Sakurai yang baru pulang setelah 2 tahun tentu saja terkejut. Pulang-pulang sudah punya adik karena selama ini Shiro tidak memberi Sakurai akan hal itu. Karena sudah lama tidak bermain judo, Shiro pun mengajak Sakurai bertarung sebelum makan malam. Walaupun Shiro sudah tua, Sakurai ternyata belum bisa mengalahkan ayahnya sendiri. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya Shiro pun membahas Uzaki yang menginap di tempat Sakurai. Dengan tegas, Sakurai mengatakan kalau Uzaki bukan pacarnya. Shiro pun memberi saran kepada Sakurai untuk peka kepada wanita. Menurutnya, tidak ada wanita yang mau menginap kecuali memang ada perasaan. Mulai dari sekarang, seharusnya Sakurai bisa melakukan dengan benar. Jika tidak, tatapan wanita kepada Sakurai akan aneh seiring berjalannya waktu. Karena Sakurai tidak bisa mengambil langkah apapun, padahal sudah sering bersama. Diskusi yang berat ini sayangnya berakhir dengan cepat karena tidak lama dari itu Haruko menyerang, meminta mereka untuk cepat makan malam. Wah, ini sih satu keluarga kuat semua ya. Singkat cerita, para instruktur gym mendatangi tempat Sakurai bekerja dan kebetulan Imura memang kenal dengan Tuan Asahi, jadi suasana ini menjadi sangat hangat dan akrab. Fujio pada saat itu memperhatikan Sakurai yang hanya diam saja. Fujio pun dengan cepat menebak kalau Sakurai sedang memikirkan gadis yang disukainya. Memang benar sih, sejak mengobrol dengan ayahnya tempo hari, Sakurai jadi memikirkan bagaimana agar bisa memperlakukan Uzaki dengan benar. Semua yang ada di kafe tentu saja memberikan berbagai macam saran percintaan kepada Uzaki, dan seperti biasa, Fujio belum sadar kalau yang dipikirkan Sakurai ini adalah tentang anaknya. Sejak diberikan berbagai macam masukan, Sakurai sadar kalau Uzaki ini ternyata sangat baik. Walaupun menyebalkan, Uzaki sudah sering membantunya. Sakurai berniat memberikan apresiasi atas kebaikan Uzaki. Tapi saat mereka berdua bertemu, Uzaki malah membahas malam Natal dan mengejek Sakurai yang pasti akan sendirian selama malam Natal. Semua kalimat itu meruntuhkan niatan baik Sakurai. Saking kesalnya dengan tingkah Uzaki yang sekarang, Sakurai bahkan melarang Uzaki datang ke tempat tinggalnya lagi. Uzaki sangat bingung, dia sangat ingin berbaikan dengan Sakurai. Yanagi yang tahu cerita itu jadi memiliki ide untuk bisa menanganinya. Maka dari itu dia pun datang lagi ke kafe Tuan Asahi. Di sana Yanagi menanyakan langsung permasalahan antara Sakurai dan kakaknya. Yanagi malah jadi menawarkan diri untuk bisa menemani Sakurai bermain game saja. Uzaki tentu saja jadi panik. Dia tidak ingin Sakurai menghabiskan waktu dengan adiknya sendiri. Maka dari itu Uzaki menawarkan kepada Sakurai solusi lain. Jika Uzaki dilarang ke tempat tinggal Sakurai di malam Natal, bagaimana jika Sakurai yang datang ke rumahnya saja? Yanagi tentu saja terkejut dengan pernyataan itu, karena Uzaki belum izin ke ayahnya. Uzaki jadi teringat kalau hal ini pasti jadi berat, tapi mau bagaimana lagi, Uzaki sangat ingin menghabiskan malam Natal dengan Sakurai. Singkat cerita, malam Natal tiba dan Sakurai benar datang ke rumah Uzaki. Fujio dengan santainya menyapa tamu yang datang dan disinilah semua terungkap. Ekspresi Fujio dengan cepat berubah menjadi mengerikan. Awalnya Fujio menjadi sangat menyeramkan selama makan malam, tapi di tengah emosinya Fujio tiba-tiba teringat dengan curhatannya di gym. Secara otomatis, Fujio berubah baik. Dia tidak ingin Sakurai membocorkan curhatannya kepada Uzaki. Fujio pun mengajak Sakurai mengobrol di tempat lain. Di sana Fujio ingin Sakurai membuat malam Natal hari ini menyenangkan bagi anaknya, tanpa memikirkan obrolan mereka sebelumnya. Tapi mau berusaha sebesar apapun, kebersamaan ini jadi terasa canggung dirasakan Sakurai. Sakurai pun meminta izin untuk mabuk saja, karena biasanya ketika mabuk, Sakurai tidak akan ingat apa-apa. Dia akan menikmati waktu dengan Uzaki tanpa merasa canggung. Fujio yang mendengar hal tersebut menyetujuinya. Dia siap menyediakan berbagai macam minuman keras dan sepertinya memang ada hasilnya. Sakurai jadi mau diajak ngobrol dengan Uzaki tanpa canggung lagi. Bahkan selama mabuk, Sakurai mengungkapkan isi hatinya yang sangat mengagumi perhatian Uzaki selama ini. Berkat Uzaki, Sakurai bisa sejenak menghilangkan pikirannya dari keluarganya yang sangat membuat Sakurai kelelahan. Fujio yang mendengar hal itu jadi tersentuh. Dia merasa kasihan karena ternyata Sakurai tidak dekat dengan keluarganya. Bahkan Fujio membayangkan kalau Sakurai mengalami kekerasan. Sepulangnya Fujio dari minimarket, dia malah terkejut menemukan Sakurai yang ditelanjangi anaknya sendiri. Kenapa semua ini terjadi? Karena Sakurai kalah bermain kartu. Fujio pun segera menghentikan perbuatan aneh ini.
Melihat Sakurai yang sudah mabuk berat, Fujio dan Uzaki pergi mengantarkan Sakurai pulang saja. Fujio merasa bersalah karena Sakurai melakukan ini semua demi permintaan Fujio sendiri kan. Sesampai di tempat tinggal Sakurai, Uzaki pun membawa Sakurai ke kamarnya, sedangkan Fujio menunggu di taksi. Saat Uzaki sedang menyiapkan tempat tidur, Sakurai tiba-tiba mengatakan kalau mulai dari sekarang Sakurai akan melakukan dengan benar. Dia tidak ingin merepotkan Uzaki lagi. Mendengar hal itu, Uzaki tersentuh. Dia pun memeluk Sakurai. Di dalam pelukannya, Uzaki mengatakan kalau dia tidak keberatan jika terus direpotkan Sakurai. Tidak lama dari itu, Sakurai pun terjatuh. Sakurai memandang Uzaki. Dia pun mendekatkan wajahnya, tapi saat Uzaki mulai menutup matanya, Sakurai pingsan. Dia sudah tidak kuat lagi menahan mabuknya. Melihat Sakurai yang sudah tertidur, dengan cepat Uzaki pun pulang. Krista! Di keesokan harinya, Uzaki kembali bertemu dengan Sakurai. Di sana Sakurai mengucapkan terima kasih dan maaf jika selama mabuk dia mungkin merepotkan, karena sebenarnya Sakurai tidak ingat apapun. Mengetahui Sakurai yang tidak ingat, Uzaki jadi kesal sendiri. Dia pun menunjukkan foto yang dia ambil saat menjahili Sakurai. Walaupun kesal karena Sakurai tidak ingat, tapi jika dipikir lagi ternyata itu ada baiknya juga, karena Uzaki tidak ingin ada kecanggungan di antara mereka. Mungkin di depan Uzaki Sakurai terlihat tenang kan? Tapi nyatanya, Sakurai sebenarnya mengingat kejadian saat dia akan mencium Uzaki. Sakurai menahannya seharian. Untuk menghilangkan pikiran itu, Sakurai jadi sering mengunjungi ayahnya untuk bermain judo bersama. Shiro tentu saja menyadari hal itu, sehingga dia terus mengejek anaknya yang sedang galau karena wanita. Lalu di sini, Sakurai dan yang lainnya mengunjungi festival untuk menyambut tahun baru. Tapi sebelum berkumpul dengan para wanita, Sakurai meminta saran kepada Sakaki dan Tuan Asai tentang kecurigaannya kepada Uzaki. Sakurai baru menyadari kalau Uzaki menyukainya. Dengan wajah datar, Sakaki dan Tuan Asai memberitahu Sakurai kalau banyak orang loh yang sudah menyadari lebih dulu. Bahkan pelanggan kafe saja menyadarinya. Sakaki memberi saran kepada Sakurai untuk mulai melakukan gerakan. Tapi seperti biasa, gengsinya Sakurai sama besarnya seperti Uzaki. Dia malah memutuskan untuk akan diam saja. Sakaki pun membentak Sakurai, berusaha menyadarkan Sakurai agar mau mengambil langkah maju. Di tengah perdebatan ini, Tuan Asai melerai mereka berdua karena Ami dan Uzaki sudah datang. Selama menunggu matahari terbit, Sakurai memikirkan lagi dan lagi bagaimana keputusannya tentang perasaan. Apalagi sekarang hadirnya Uzaki di sampingnya, cukup memperjelas perasaannya. Dia merasa bersalah karena baru menyadari perasaan Uzaki. Di tengah lamunannya, matahari terbit pertama di tahun baru pun muncul. Sakurai memberanikan diri menggenggam tangan Uzaki. Dengan nada terbata-bata, Sakurai berniat mengungkapkan perasaannya. Tapi entah kenapa, Sakurai merasa ini belum saatnya. Dan pada akhirnya, Sakurai hanya mengajak Uzaki di tahun ini untuk terus pergi dan bermain bersama lagi. Waduh, ternyata keberadaan Sakurai belum muncul. Pada akhirnya di season ini berakhir dengan kisah perasaan yang menggantung. Tapi lebih baik lah ya, karena sudah sadar satu sama lain. Apakah nanti ada season 3? Nah, kita tunggu aja sama-sama kabar baiknya. Makasih buat kalian yang udah sabar menanti selesainya Uzaki-chan season 2. Anime seru apa lagi yang akan dibahas nih? Kalian bisa ya tulis idenya di kolom komentar. So, sampai jumpa lagi di next anime. Jamatane, arigato gozaimasu.